Pada tantangan hari yang ke-13 ini, kita akan melakukan paket analisis. Paket analisis ini sangat-sangat sering keluar kalau teman-teman ikut main CTF, karena ini sangat relate dengan pekerjaan di cyber security. Eh, Nanti sebenarnya ya, paket capture itu diambil oleh Wireshark ya, atau tools-tools lain yang bisa melakukan paket capture. Nanti ekstensinya adalah PCAP gitu kan. Kalau Wireshark itu ada GUI-nya, kalau yang tanpa GUI itu ada TCP dump contohnya. Dan yang menggunakan itu nggak hanya orang cyber security aja ya, terutama blue team aja. Tapi ternyata banyak sekali yang menggunakan. Ada orang networking, kemudian ada red team, kemudian blue team itu sendiri, dan bahkan purple team itu akan menggunakan Wireshark untuk melakukan packet capture. Kegunaan dari Wireshark ini adalah, atau kegunaan dari paket capture tersebut, kenapa itu disimpan di dalam memori, itu karena akan dilakukan paket analisis, dan paket analisis ini bertujuan untuk menjadi data statistik penggunaan jaringan contohnya. Kemudian juga ada proses red teaming yang menggunakan paket analisis juga, terutama kalau lagi ngetes apakah ada koneksi yang tidak terenkripsi. Nah, itu kan nanti si red teamnya akan melakukan paket analisis. Kemudian membuat sistem deteksi serangan cyber. Ini juga menggunakan paket analisis. Karena di dalam traffic itu ya, traffic jaringan itu ada bukti, misalkan ada serangan dari IP sekian menuju IP sekian gitu. Itu paket capture itu menjadi bukti, dan perlu dilakukan paket analisis, dan juga nanti membuktikan serangan cyber itu sendiri. Dan pada lab ini nanti kita akan melakukan yang namanya paket analisis menggunakan Wireshark. Jadi kita langsung masuk labnya, nyalakan mesinnya seperti biasa, kemudian scroll up sampai atas, kemudian show split view, kemudian view in full screen. Dan kita udah dapet ini ya, satu window, ini adalah Linux ya. Kemudian kita scroll coba ya ke bawah, terus kita lihat di bagian pertanyaannya ya. Dan kita akan memulai paket capture ini, membuka paket capture ini dengan Wireshark. Di sini sudah tertampil ada Wireshark, dan paket capture-nya ada di desktop ini ya. Setelah diklik 2 kali Wireshark-nya, kemudian kita besarkan ya supaya lebih enak. Dan sekarang kita buka sebuah file yang berisi paket capture. Tadi file paket capture-nya ada di desktop ya, ya ini. Yang ekstensinya adalah pickup.ng. Kemudian open. Di sini kita mendapatkan sebuah paket capture yang kalau misalkan kita scroll sampai bawah itu totalnya ada 1412 paket yang disimpan. Kemudian di sini kita bisa lihat ada urutannya, kemudian waktunya, asalnya, asal, kemudian tujuan berupa IP address, kemudian protokol. Jadi di sini akan sangat-sangat ilmu jaringan komputer teman-teman akan sangat diuji kalau melakukan analisis paket capture. Kemudian time ini kalau kita lihat time-nya ini kan berapa detik setelah event pertama itu dimulai. Nah, biasanya kita bisa ganti ya ininya, time-nya, time display format ya. Kita bisa mungkin menggunakan ini, menggunakan UTC daytime gini ya biasanya. Nah, kalau menggunakan ini kita jauh lebih tahu ya, lebih kelihatan ya bahwa ini terjadi pada 24 November 2022 jam 15.01 paket capture pertama ya. Kemudian kita lihat sampai di bawah paket capture terakhir itu 15.01 masih ya, masih 15.01. Jadi itu nggak ada 1 menit ya, cuman udah ada 1400 paket yang di capture. Dan biasanya kalau kita melakukan paket capture, menganalisis paket capture, kita ingin melihat dari statistik dulu.
Dari statistik ini kita bisa lihat resolve address-nya itu kemana aja. Nah, ini adalah resolve address untuk MAC address. Jadi kita bisa tahu yang melakukan koneksi itu apa aja di sini. Ada beberapa vendor. Kemudian coba kita dari statistik, kemudian dari protokol hierarki. Nah, dan dari protokol hierarki ini kita juga bisa lihat ya bahwa di sini protokol Ethernet gitu totalnya berapa persen dari paket, kemudian ada ARP ya atau Address Resolution Protocol yang notabene ini adalah di layer 2. Kemudian di sini juga kita lihat ada User Datagram Protocol, ada NTP ya, Network Time Protocol, ada DNS, Domain Name System. Kemudian di sini ya pada TCP ada TLS atau di sini traffic yang terenkripsi. Kemudian di sini ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Gitu. Jadi kalau kita lihat di pertanyaan pertama, lihat di pada protokol hierarki, berapa persen value dari Hypertext Transfer Protocol? Kita udah tahu ya di sini berapa persen dari paketnya, 0,3% dari paketnya itu adalah HTTP. Gitu. Yang paling banyak di sini adalah traffic yang terenkripsi ya pakai TLS gitu, 51%. Jadi tapi kita akan jawab di sini 0,3. Kemudian lihat pada conversation, navigate pada TCP section. Kemudian berapa port yang maksudnya port berapa yang menerima lebih dari 1000 paket. Oke, kita akan lihat dari bagian statistik lagi, kemudian lihat di conversation sekarang. Pada conversation di sini kita bisa lihat dari pengalamatannya ya. Layer 2 pengalamatan menggunakan MAC address. Layer 3 pengalamatan menggunakan IP address. Layer 4 kita akan bisa melihat portnya. Karena di sini yang ditanyakan port number yang menerima lebih dari 1000 paket, maka kita akan melihat di TCP atau UDP ini. Dan pada TCP ini ternyata port 3389, jadi port A itu 54653, ini adalah asalnya, kemudian menuju ke port B gitu ya, 3389 pada IP address ini. Jadi di sini port 3389 ini adalah yang menerima lebih dari 1000 paket, yaitu totalnya ada 1125. Jadi kita bisa jawab di sini 3389. Kemudian service name-nya. Jadi untuk mengetahui service name-nya, kita hanya perlu mengkonvert ini menjadi layanan. Jadi port 3389 itu layanan apa? Kalau teman-teman udah paham jaringan, kita udah tahu ya bahwa 3389 itu adalah RDP atau Remote Desktop Protocol. Teman-teman juga bisa search di Google ya, port 3389 itu layanan apa. Dan RDP ini kalau misalkan teman-teman melakukan baik cyber defense atau hardening atau baik ataupun red teaming, RDP ini menjadi salah satu aset yang cukup dicari. Gitu karena kita bisa penyerang kalau bisa masuk ke RDP, di situ bisa mendapatkan akses sampai ke level manajemen pada komputer tersebut. Jadi hampir sama seperti SSH, cuman dia dapat user interface. Nah, oke. Selesai ya untuk ininya, untuk lihat statistiknya. Ini best practice, teman-teman lihat statistik dulu memang. Sekarang kita baru melakukan filtering. Jadi yang namanya Wireshark itu kita bisa melakukan filtering ya, karena di sini total ada 1000 lebih paket yang terrecord. Dan kita akan melakukan filtering di sana. Filtering yang pertama adalah DNS gitu. DNS ini adalah sebuah layanan untuk mengkonversi domain name, contohnya www.google.com menjadi IP address, contohnya 8888 gitu. Jadi ini mengkonversi. Manusia lebih mudah untuk mengingat dan mengkomunikasikan domain name www.google.com mudah di manusia.
Tapi komputer tidak tahu alamat sebenarnya di sini. Jadi komputer juga punya bahasa sendiri untuk pengalamatan, yaitu alamat IP. Sehingga butuh adanya penengah antara kebutuhan manusia dengan kebutuhan komputer, yang nanti itu adalah dihandle oleh DNS. Dari DNS ini, kita bisa lihat dari infonya ya. Dari info ini sudah cukup jelas bahwa ada dua DNS yang diakses oleh user, yaitu adalah CDN bandityeti.thm dan bestfestivalcompany.thm. Yang di atas di sini adalah disebut dengan DNS query ya, untuk request ya. Kemudian di bawah ini ada jawabannya. Jadi komputer itu menanyakan di manakah lokasi CDN bandityeti.thm. Lokasinya ada di alamat IP 10.11.5137. Begitu pula yang selanjutnya, DNS yang selanjutnya. Itu nanti modelnya akan tanya jawab. Yang di atasnya adalah pertanyaan, di bawah adalah jawabannya. Oke, jadi apa nama dari domain name ya? Dan ini formatnya itu harus di defunct dan urut alfabet. Nah, kalau teman-teman sudah ikut ya challenge yang lalu, kita udah melakukan defunct dari URL. Cara untuk melakukan defunct yang paling sederhana adalah kita menggunakan CyberChef lagi. Lagi-lagi kita menggunakan CyberChef karena ini sangat membantu kita ya. Kita bisa search di sini defunct URL gitu. Kemudian kita hilangkan ya untuk escape ininya tanda titik 2 slash kita ini hilangkan, kemudian escape HTTP kita hilangkan karena formatnya yang diminta adalah domain seperti ini ya. Jadi titiknya aja yang di defunct. Sekarang kita bisa ambil value-nya, kita nggak bisa paste copy langsung di sana, tapi kita harus buka di sini kalau ingin copy ya. Copy, kemudian kita lihat dari layer teratasnya yaitu domain name system. Ya terlihat di bawah, tapi ini kalau dari OSI layer ini di paling atas. Kemudian di bagian query, di sini adalah ketika komputer menanyakan CDN bandityeti.thm itu ada di IP address berapa. Di sini bisa kita copy, kemudian copy value-nya. Dan kita masukin ke dalam defunct URL. Kita bisa masukkan lagi yang kedua, yang Best Festival Company. Di sini di tempat yang sama di bagian query, klik kanan, copy, kemudian value-nya kita ambil. Enter, dan ini adalah dua URL-nya. Atau siapa tahu kita bisa seperti ini. Oh ternyata bisa ya. Langsung menggunakan koma. Dan urutannya salah ya, urutannya berdasarkan abjad. Jadi kita ganti. Oke. Atau gini aja dah. Nah, yang terpenting adalah ini ya, Best Festival Company dulu, baru CDN bandityeti.thm karena harus urut abjad. Kopikan, kemudian masukkan ke sini. Nah, tadi kita sudah melakukan filtering terhadap DNS paket. Sekarang kita melakukan filtering terhadap HTTP paket, yang mana ini adalah traffic dari web. Kalau traffic dari web menggunakan HTTP, itu artinya tidak ada enkripsinya. Kita bisa lihat isinya. Kalau user melakukan login tanpa menggunakan enkripsi ya, tanpa SSL atau TLS gitu, hanya HTTP saja, kita bisa lihat isi username passwordnya. Tapi di sini untuk kasus ini kita tidak akan lakukan itu. Kita akan melihat apa isi dari HTTP paket tersebut yang kemungkinan besar berisi malware. Jadi kita ubah DNS-nya menjadi HTTP, filtering lagi. Jadi ini ada 4 protokol HTTP. Kemudian yang ditanyakan adalah nama dari file yang di request. Jadi file pertama kita bisa lihat bahwa user itu melakukan request ke mysterygift.exe. Kemudian request kedua adalah favicon.ico.
Seperti biasa, kita ambil value-nya dari sini. Ini kita copy value. Kemudian itu tadi bentuknya harus dalam devang ya. Kita hilangkan slash-nya karena itu merupakan path pada web. Selanjutnya favicon.ico, kita klik kanan, copy, kemudian copy value. Dan favicon-nya kita taruh di depan ya, karena favicon itu harus urut abjad. Ini kita kopikan, kemudian kita paste di sini. Kemudian IP address berapa yang mendownload executable file? Executable file itu adalah file yang bisa dieksekusi. Pada Windows, executable file itu adalah .exe. Jadi yang dimaksud adalah mystery gift ini. Ada dua IP yang terlibat terhadap pengiriman, yaitu IP 10.10.29.186 dan 10.11.5137. Tapi yang mana yang menerima? Gitu. Jadi yang atas ini adalah ketika alamat IP 29186 itu melakukan request ke mystery gift ke destinasinya 5137. Dan yang kedua adalah ketika request tersebut dijawab dengan menggunakan respon. Jadi 5137 melakukan respons kepada 29186. Nah, artinya yang menerima traffic atau menerima file mystery gift itu adalah 29186. Kita bisa ambil dari internet protokol di sini 29186, kemudian copy value-nya. Kemudian kita devang dulu. Di bawahnya kita taruh devang IP address ya. Dan di sana ya outputnya. Ini adalah alamat IP yang sudah di devang. Kemudian domain address mana yang melakukan hosting file yang berbahaya? Ya, kita anggap ya file berbahaya itu adalah mystery gift ini karena ini adalah sebuah executable. Jadi banyak sekali virus atau malware yang menggunakan ekstensi .exe. Makanya juga kalau kita kita kadang tidak bisa mengirimkan file .exe di email gitu ya. Kita nggak bisa kirimkan karena di sini dianggap berbahaya. .exe dianggap berbahaya apabila dikirimkan langsung. Dan oke, kita jawab domain address yang mana. Dari sini kita tidak bisa melihat domain address-nya itu yang mana gitu ya. Karena kita hanya bisa melihat alamat IP. Yang ditanyakan bukan alamat IP tapi domain name-nya. Oke, jadi kita hilangkan filternya. Kita ingat-ingat tadi ketika mystery gift ini di get, artinya ada orang dalam yang melakukan request terhadap mystery gift tersebut, entah karena udah ketimpa virus terlebih dahulu atau kena phishing sehingga dia mendownload .exe ini. Dan ini ada di nomor urut 351. Kita lihat di bagian atas ya. Bagian atas di sini. Nah, biasanya sebelum sebelum adanya request HTTP, si hostnya harus melakukan resolve terhadap DNS terlebih dahulu. DNS-nya adalah cdn_bandit_yeti.thm. Ini adalah domain name-nya. Klik kanan, copy, kemudian copy value-nya. Kita devang lagi. Ini adalah domain address. Kemudian apakah user agent value dari yang dipakai untuk mendownload non-executable file gitu ya. User agent itu adalah browser atau yang mengakses di sana. Dan user agent itu biasanya ada di HTTP. Kita filter lagi ya HTTP. Kemudian kita bisa lihat dari request-nya ini ya. Dari source ke destination. Kemungkinan di sana akan terlihat user agent.
Tapi di sini value yang digunakan untuk mendownload non executable ya. Jadi bukan yang mystery gift ya. Kalau mystery gift ini kalau mystery gift yang di-download itu adalah yang mendownload adalah Mozilla ya, Mozilla 5.0, kemudian Windows PowerShell, ini adalah user agentnya. Tapi kalau yang non-executable ini ya, ini non-executable-nya. Ini adalah favicon.io yang biasa dipakai untuk logo. Kemudian di sini kita lihat user agentnya adalah NIM HTTP client. Klik kanan, copy, kemudian copy value-nya, dan kita paste ke dalam sini. Kemudian export objek pada pcap file, hitung hash-nya. Nah, ini adalah sebuah fitur dari pcap adalah kita bisa mendownload apapun yang terjadi di sana. Apabila ada file yang dikirimkan, kita bisa download. Itu enaknya menggunakan pcap. Jadi di sini dari export object, file export object, kemudian kita pilih HTTP. Di HTTP kita bisa anggap bahwa mystery gift ini yang berisi malware. Kemudian kita klik, kita save, dan kita simpan di dalam desktop. Dan teman-teman sekarang coba di browsernya itu di minimize dulu ya. Kemudian inilah executable-nya yang kita ekstrak dari pcap. Kemudian kita buka terminal di dalam desktop ini, kemudian kita hitung hash-nya SHA-256. Hash ini adalah signature ya. Bisa dipakai untuk dijadikan sebagai identifier dari sebuah file. Seperti ini kita pakai SHA-256, kita butuh sum di belakangnya. SHA-256 sum mysterygift.exe. Kemudian di enter. Dan kita udah dapatin ini adalah SHA-256-nya. Kemudian sekarang kita akan mensubmit hash value tersebut pada VirusTotal. VirusTotal, kemudian kita search pakai identifier tadi, hash tadi, 0C160 ini. Kita search. Dan di sini ternyata 43 dari 71 antivirus menganggap ini adalah berbahaya. Kita lihat detailnya. Atau kita bisa lihat dari community. Oke. Ini kita bisa lihat ya. Mungkin dari ini behavior, kemudian kita bisa tahu ya yang dilakukan ini apa saja ya berdasarkan berdasarkan data yang didapatkan dari komunitas. Kemudian di sini juga ada sandbox reportnya juga. Tapi yang kita harapkan di sini ada pada bagian behavior, yaitu kita cari alamat IP dan alamat IP-nya tuh repotnya itu bisa berubah-ubah ini ya. Alamat IP ini repotnya bisa berubah-ubah, jadi pastikan aja teman-teman mengcopy yang bagian TCP ini, di copy, kemudian dimasukkan ke dalam inputnya, kemudian kita hilangkan TCP dan alamat portnya kita hilangkan. Kemudian kita ini kan ya, ini dan ini juga belum urut nih. Coba kita urutkan.
Oh sudah ya, sudah urut 133 sekarang 184. Oke, ini udah urut. Dan hasil dari devangnya adalah di sini di bagian output. Kita submit dan benar ternyata. Kemudian kalau misalkan teman-teman masih penasaran tentang gimana sih melakukan paket analisis, itu teman-teman bisa cek di link berikut ini. Kita komplit aja dan kita udah selesaikan tantangan hari yang ke-13. Jadi gini dulu ya untuk video tentang paket capture dan tantangan Advent of Cyber hari yang ke-13. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Kita kembali lagi di tantangan hari yang ke-14.